Ya, jumpa lagi di channel YouTube Gusti Anom Official. Kali ini kita melakukan podcast ilmu hukum. Jadi sebagai doktor ilmu hukum, saya merasa berkewajiban atau bertanggung jawab untuk bisa memberikan ilmu-ilmu hukum kepada masyarakat. Kita negara hukum, artinya masyarakat juga harus sadar hukum, harus bisa memahami bagaimana proses hukum yang terjadi di Indonesia. Nah, tema video pada kali ini sangat menarik, yaitu bagaimana hak-hak kita ketika kita didatangi oleh polisi. Nah, saya berikan ilustrasi ya. Pernahkah kita bayangkan ya, tiba-tiba ada polisi datang ke rumah kita, kemudian langsung membawa kita pergi begitu saja. Nah, dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang itu panik dan memilih untuk diam karena merasa tidak tahu atau memang merasa tidak punya hak untuk melakukan apa-apa gitu. Padahal sesungguhnya hukum di Indonesia itu memberikan suatu perlindungan kepada setiap orang yang ditangkap, ya. Bahkan ketika orang tersebut diduga melakukan tindakan pidana. Jadi tiap orang punya hak, ya. Lalu, nah, apa saja sih hak-hak kita ketika kita ditangkap oleh polisi? Nah, dalam video kali ini kita akan kupas tuntas apa saja yang menjadi hak-hak seseorang ketika ditangkap oleh polisi. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu apa saja hak-hak kita ketika kita ditangkap oleh polisi. Jadi yang pertama, ketika polisi datang ke rumah kita gitu, mengetuk-ngetuk pintu kita, yang harus kita lakukan pertama kali adalah wajib menanyakan identitas polisi tersebut. Jadi kita itu berhak tahu siapa yang melakukan penangkapan terhadap diri kita ya. Jadi apakah dia benar-benar petugas kepolisian atau bisa saja dia petugas sensus misalkan. Ya itu bisa jadi gitu. Jadi pastikan untuk menanyakan identitas petugas kepolisian ketika pertama kali datang ke rumah kita. Fungsinya apa? Fungsinya ini sangat penting. Jadi ketika terjadi penangkapan ke rumah kita, itu petugas tidak melakukan salah tangkap gitu ya. Jadi jangan sampai ada kasus salah tangkap lagi yang seharusnya menangkap si A, kemudian menangkap si B gitu. Jadi teman-teman, yang pertama harus menanyakan identitas polisi tersebut. Nah, yang kedua, setelah bertanya identitas, teman-teman punya hak. Jadi untuk menanyakan alasan penangkapannya secara lisan. Jadi kita punya hak untuk mengetahui alasan kenapa kita ditangkap. Kemudian alasan kenapa kita diduga melakukan tindakan pidana. Dan kemudian yang paling penting adalah kita berhak untuk menanyakan dasar hukum kenapa kita ditangkap. Ya. Jadi petugas kepolisian itu nggak boleh hanya sekedar mengatakan ikut kami dulu nanti kita jelaskan di kantor. Nah itu salah. Jadi sesungguhnya kita punya hak untuk menanyakan alasan penangkapan kita. Jadi ya seperti itu nomor 2. Nah yang selanjutnya nomor 3, kita punya hak juga untuk bisa meminta surat perintah penangkapan kita. Ya, pada prinsipnya ketika petugas kepolisian itu datang ke rumah kita untuk menangkap, itu pasti sudah disertai atau pasti sudah membawa surat perintah penangkapan. Jangan mau dibawa kalau polisi tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. Ya, kenapa? Karena dalam surat tersebut tercantum identitas tersangka, alasan penangkapan, kemudian uraian singkat perkara kita, kemudian tempat pemeriksaan kita gitu. Jadi sudah lengkap dalam surat perintah penangkapan itu. Ya. Nah, kecuali kalau kita menjadi terduga tertangkap tangan ya. Jadi pengecualian surat perintah penangkapan itu tidak berlaku apabila seseorang melakukan kejahatan
yang tertangkap tangan. Contohnya kejahatan tindak pidana korupsi ya, banyak ya. KPK menangkap pejabat-pejabat ya, langsung tangkap tangan, operasi tangkap tangan atau OTT itu tanpa surat perintah. Jadi boleh. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita punya hak juga untuk bisa menghubungi keluarga kita. Jadi kalau kita sedang sendirian di rumah, kemudian kita diminta untuk ikut ke kantor polisi, kita punya hak untuk bisa menghubungi keluarga kita. Nah, tujuannya apa? Yang pertama tentu saja untuk bisa mengetahui keberadaan kita di mana gitu. Jangan sampai ada keluarga kita mencari kita, kita di kantor polisi, mereka tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah dengan menghubungi keluarga, kita bisa meminta keluarga kita untuk mencari bantuan hukum gitu. Untuk bisa meminta bagaimana proses kita dengan meminta seorang pengacara atau advokat ya. Jadi itu untuk memastikan kondisi kita itu diketahui oleh keluarga kita dan juga untuk mengawasi proses hukum yang sedang terjadi pada diri kita. Nah, yang kelima ya, ini lanjutan tadi ketika sudah kita menghubungi keluarga, pastikan kita punya hak untuk didampingi oleh seorang pengacara atau advokat ya. Jadi kita punya hak untuk bisa menunjuk pengacara kita sendiri ya. Kalau kita punya kenalan atau kalau kita punya teman atau rekan seorang pengacara, kita bisa meminta bantuannya. Nah, bisa juga melalui meminta untuk bantuan hukum. Jadi polisi juga punya pengacara sendiri ya. Kita bisa meminta bantuan hukum kepada polisi terhadap kasus yang disangkakan kepada kita ya. Jadi kita punya hak untuk berkonsultasi sebelumnya ketika sebelum kita diperiksa gitu. Jadi jangan merasa salah kalau kita meminta pengacara ke kepolisian karena itu. Nah, ini yang teman-teman perlu ingat bahwa pendampingan hukum itu merupakan hak konstitusional bagi setiap orang. Ini yang paling penting ya. Jadi setiap orang itu memiliki hak konstitusional untuk bisa mendapatkan pendampingan hukum ketika sedang berperkara di polisian ya. Ya, jadi itu 5 ya. Mulai dari identitas, alasan penangkapan, surat perintah penangkapan, berhak menghubungi keluarga, dan berhak untuk didampingi oleh pengacara. Nah, kita akan bahas selanjutnya di video selanjutnya. Ya, lanjut ke keenam ya. Yang keenam adalah hak-hak kita ketika kita sedang ditangkap oleh polisi. Jadi yang keenam adalah kita punya hak ya, ini paling penting. Kita punya hak untuk tidak dipaksa untuk mengaku ya. Jadi banyak orang itu mengira bahwa seorang tersangka itu wajib untuk mengakui semua tuduhan. Padahal tidak. Jadi tidak seorang pun itu boleh dipaksa untuk mengaku, untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, untuk memberikan keterangan di bawah ancaman atau kekerasan. Ya, jadi pengakuan yang diperoleh dari ancaman atau penyiksaan itu bertentangan dengan hukum. Ya, kita tidak tahu kejadian bagaimana ketika kita interogasi ya. Ketika diinterogasi oleh kepolisian ya bisa saja gitu ya kita dipaksa untuk mengaku, kemudian diancam dan lain sebagainya. Itu kita tidak tahu ketika kita belum mengalaminya gitu. Tapi yang jelas kita tidak boleh mengaku di bawah ancaman atau kekerasan. Itu yang paling penting ya. Nah, berkaitan dengan hal-hal itu, yang ketujuh adalah kita punya hak untuk bisa mendapatkan perlakuan yang manusiawi.
Jadi selama proses penangkapan, polisi itu dilarang untuk melakukan penyiksaan, penghinaan, kekerasan yang tidak diperlukan, kemudian tidak atau dilarang untuk melakukan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Ini nggak boleh. Jadi walaupun teman-teman ditangkap, ada yang namanya hak asasi manusia atau HAM. Jadi hak asasi manusia itu tetap melekat meskipun seseorang itu berstatus tersangka, ya. Itu paling penting. Nah, kemudian yang keempat, penangkapan itu, nah ini wajib diketahui ya, penangkapan itu ada batas waktunya. Jadi dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu mengatur bahwa penangkapan umumnya hanya dapat dilakukan paling lama 1 kali 24 jam. Oke, paling lama 1 kali 24 jam. Nah, setelah itu penyidik ya harus menentukan langkah hukum berikutnya sesuai dengan fakta dan ketentuan seperti melepas atau menahan, gitu ya. Melepas kalau tidak terbukti, menahan apabila semua syarat-syarat hukumnya terpenuhi atau terbukti bahwa orang ini merupakan pelaku tindak pidana. Ya, jadi artinya seseorang itu nggak boleh ditahan begitu saja tanpa dasar hukum yang jelas. Oke. Nah, yang kesembilan, seseorang juga berhak untuk mendapatkan seorang penerjemah. Oke. Nah, jadi apabila seseorang dari asing atau dari luar negeri atau dari desa itu tidak ngerti bahasa Indonesia itu, maka wajib untuk mendapatkan penerjemah ya. Atau seorang yang melakukan kejahatan ini itu disabilitas atau memiliki keterbatasan tertentu. Ini wajib karena negara wajib untuk menyediakan penerjemah yang bisa memperjelas gitu ya, agar proses hukumnya berlaku secara adil. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir ya, ini teman-teman itu berhak untuk mengajukan gugatan jika penangkapannya ini tidak sah. Nah, ini kaitannya dengan pra-peradilan ya. Jadi, apabila penangkapan dilakukan itu secara melawan hukum, jadi seseorang itu bisa mengajukan pra-peradilan ke pengadilan. Ini juga sudah kita bahas di video dengan Dr. Benedictus ya. Jadi nantinya ini hakim akan menilai apakah tindakan aparat ini sudah sesuai dengan hukum acara pidana atau tidak. Ya. Jadi proses pra-peradilan ini merupakan suatu mekanisme baru, mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh penyidik ini tidak sesuai dengan hukum acara pidana gitu. Jadi itu 10 hak-hak yang teman-teman bisa dapatkan ketika ditangkap oleh polisi. Jadi closing statement saya ya, negara hukum itu bukan hanya melindungi korban, tapi juga menjamin hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Tidak boleh ada hukum main hakim sendiri ya. Jadi mengetahui hak-hak kita itu bukan berarti kita menghindari proses hukum, tapi memastikan kalau proses itu sudah berjalan dengan adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Oleh sebab itu, silakan teman-teman bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang bisa memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, gitu ya. Oke, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan edukasi-edukasi hukum lainnya di channel ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa.